Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang terus menjaga, memelihara hidup kita dengan sempurna sampai detik ini. Dan selalu yang menjadi doa dan harapan saya, biarlah berkat Tuhan, sukacita dan damai sejahtera Allah terus memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saudaraku, mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan tuntunlah aku di jalan
kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kami datang menghadap Bapa dengan segala ucapan syukur, sebab kasih setiamu ya Allah yang Engkau nyatakan bagi kami sampai detik ini. Kami ada dalam kasih Bapa di sorga, dalam penjagaan pemeliharaanmu yang sempurna, dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah setiap kami ya Allah Roh Kudus. Berikanlah kepada kami hikmat pengertian untuk mengertiakan kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau hidup seturut dengan firman-Mu. Ya Bapa, hamba-Mu ini hanyalah alat. Taruhlah perkataan kebenaran itu dalam mulut hamba, supaya setiap kebenaran firman yang hamba ucapkan, itulah kebenaran yang benar-benar berasal dari hati Bapa, dan kebenaran itulah yang akan memberkati setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita tahu bahwa ketika kita percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka di dalam Kristus kita telah menerima anugerah keselamatan yang memberikan jaminan kehidupan bagi kita di kekekalan nanti. Tetapi persoalannya adalah menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu menjadi tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Firman Tuhan katakan kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Jadi setelah kita ditebus di dalam Kristus, bukan berarti perjuangan hidup kita sudah berakhir. Tetapi kita masih harus berjuang, sebab kita masih hidup di dunia ini, saudaraku. Perjuangan itulah merupakan sekolah kehidupan bagi kita, saudara. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menghindari itu. Sebab di ujung dari perjuangan itulah baru dapat dipastikan apakah kehidupan kita berkenan di hadapan Allah Bapa atau tidak. Inilah yang menjadi masalah hidup kita yang terutama lebih dari apapun. Dan inilah yang harus kita perkarakan selama kita masih hidup di dunia ini. Kita harus tetap berjuang supaya setiap hari kehidupan kita semakin dimurnikan. Manusia batinnya kita semakin dibaharui dari sehari ke sehari. Supaya semakin hari kita semakin menjadi serupa dengan Kristus. Inilah tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Ketika kita menerima anugerah, berarti kita tahu bahwa tanggung jawab itu harus kita kerjakan. Keselamatan itu harus kita kerjakan. Nah, oleh sebab itu, kita harus mengambil keputusan hidup yang tepat. Apakah kita mau benar-benar serius ya masuk dalam sekolah kehidupan ini? Artinya apakah kita mau benar-benar serius mengerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar atau tidak? Sebab jika tidak, maka kita akan terus hidup dengan cara hidup dunia. Padahal Tuhan tidak inginkan kita hidup dengan cara hidup dunia. Sebab cara hidup dunia itu tidak akan bisa membawa kita kepada keselamatan. Nah, saudaraku, setelah kita menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya kita berada pada dua pilihan. Apakah kita mau tetap hidup menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, atau kita mau hidup hanya untuk menyukakan menyenangkan hati Bapa? Jadi tetap ada pilihan hidup yang harus kita ambil. Hidup mengikuti cara hidup dunia berarti kita hidup menyukakan diri sendiri. Saudaraku, hidup menyukakan diri sendiri bukanlah sebuah hal yang sulit untuk dilakukan. Sebab orang yang memiliki pola pikir hidup untuk menyukakan diri sendiri, sesungguhnya ia tidak perlu terikat dengan aturan apapun. Dan orang-orang percaya yang memiliki prinsip hidup seperti ini, sebenarnya secara tidak langsung ia telah melepaskan dirinya dari keterikatan dengan Allah. Itu pasti, ya. Ketika kita mengambil keputusan hidup hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, menyukakan diri kita sendiri, sebenarnya kita telah melepaskan diri kita dari keterikatan dengan Allah.
Nah, saudara, orang seperti ini di dalam menjalankan hidupnya hanya berpikir apapun yang dikerjakan, semuanya itu harus mendatangkan kesenangan yang bisa memuaskan keinginan hatinya sesuai dengan kehendak diri sendiri. Jadi yang ia inginkan adalah bagaimana ia menikmati hidup ini. Selama masih hidup di dunia ini, bagaimana ia menikmati hidup ini sesuka hatinya sendiri, saudaraku. Nah, berbeda dengan orang-orang yang mengambil keputusan untuk hidup menyukakan, menyenangkan hati Bapa di sorga. Sebab hidup menyukakan dan menyenangkan hati Allah Bapa di sorga, ini adalah kunci sukses kehidupan sebagai orang percaya. Dan cara hidup menyukakan, menyenangkan hati Bapa inilah yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab selama hidupnya sebagai manusia di dunia ini tidak ada yang lain yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Selain Tuhan Yesus hanya hidup untuk menyukakan dan menyenangkan hati Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus katakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu yang dikatakan di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 34. Saudaraku, jadi sebenarnya ketaatan hidup seperti Tuhan Yesus inilah yang harus kita miliki setelah kita menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi hidup sama seperti Kristus telah hidup, ini merupakan tanggung jawab hidup kita sebagai orang percaya ketika kita telah menerima anugerah keselamatan. Ini kewajiban yang harus kita jalankan sebagai orang percaya. Dan ini adalah sekolah kehidupan bagi kita sebagai orang percaya, supaya pada akhirnya di ujung kehidupan kita, hidup kita bisa berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Saudara, ibarat kita sedang menabur benih kehidupan. Kalau kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka di kekekalan nanti kita akan menuai hidup yang kekal, saudaraku. Oleh sebab itu kita harus memperkarakan dengan serius kebenaran firman Tuhan katakan di dalam Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-7, ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini menjadi jawaban atas pilihan hidup kita. Jika saat ini kita hidup hanya untuk menyukakan, menyenangkan diri sendiri, hal ini sama dengan kita sedang menabur di dalam daging, saudaraku. Dan firman Tuhan katakan orang yang menabur di dalam daging akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi sebaliknya, ketika kita hidup sama seperti Kristus hidup, maka hidup seperti itulah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan sebagai kita sedang menabur dalam roh. Sebab firman Tuhan katakan, jika kita menabur di dalam roh, maka kita akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudaraku, menabur di dalam roh berarti kita hidup seturut dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Nah, yang perlu kita ingat di sini, saudaraku, hidup menabur di dalam roh itu merupakan tanggung jawab hidup kita sebagai orang percaya yang rindu senantiasa hidupnya berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Tanggung jawab ini harus kita tunaikan. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang berhutang. Itulah yang firman Tuhan katakan. Kita ini berhutang, jadi menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan itu, kita menjadi orang yang berhutang. Kalau kita membaca Roma pasal 8 ayat 12 dan ayat 13, firman Tuhan katakan begini, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Lalu kita baca lagi ayat 14, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Nah, saudara perhatikan itu.
Dari kebenaran ini semakin jelas bagi kita bahwa hidup mengerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar itu merupakan tanggung jawab yang tidak bisa kita abaikan. Sebab di ujung kehidupan kita nanti barulah kita akan mengerti bahwa ternyata hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah itulah yang akan membuat kita bisa sampai kepada Bapa di sorga. Hidup sama seperti Kristus telah hidup, itulah yang akan membuat kita dikenal sebagai anak-anak Allah Bapa di sorga. Kiranya kebenaran ini membuat kita mengambil satu keputusan yang tepat. Kita tidak lagi hidup untuk menyukakan diri kita sendiri, tetapi kita mau hidup hanya untuk menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di sorga, supaya pada akhirnya kita bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Yang mulia Allah Bapa yang ada di dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah saat ini kami semakin mengerti bahwa ketika kami masih hidup di dunia ini, kami mau hidup hanya untuk mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan dengan takut dan gentar. Kami mau hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga sampai waktu Bapa tiba bagi kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Dan saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa. Kiranya Bapa berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami, memberkati kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Segala berkat itu kami terima dengan iman percaya dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur pagi ini. Sampai jumpa di dalam doa syukur besok hari. Selamat menjalankan aktivitas hidup di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.